Jadi yang selama ini kita tahu, biasanya dalam konteks kematian yang di-share di grup biasanya pasti banyak yang komentar semoga husnul khotimah. Ya, ada. Ini perannya husnul khotimah sebetulnya diucapkan sebelum orang tersebut atau kita meninggal atau sudah meninggal. Dan kan ada juga mungkin yang pas mana yang kita ada juga yang menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dilanjut dengan Allahumma fir lahum dan seterusnya atau Allahumma fir laha dan seterusnya. Tapi kebanyakan husnul khotimah. Kalau kita sih berharap kita yang ada di sini semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi yang pas yang mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Al-Mukarram Pak Ustaz Teddy Sanjaya, yang kami hormati para jemaah mushola al-musyawarah yang berkenan hadir pada malam ini. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di tempat yang mulia ini dalam acara rutinitas kita di mushola al-musyawarah setiap malam Ahad, yaitu tahlilan yasinan. Tapi di minggu keempat ada yang spesial karena di minggu keempat musyawarah akan diisi dengan kajian. Malam ini judul kajian yang akan dibawakan oleh Ustaz Teddy Sanjaya adalah konsep kematian dalam Islam. Dengan melihat judul ini sangat menarik, mudah-mudahan kita bisa mendengar dan menerima pelajaran dari Pak Ustaz Teddy Sanjaya. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua DPM, yang saya hormati para wakil dan juga jajaran seluruh pengurus mushola dan juga jemaah sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Al-ayat. Berbicara tentang konsep kematian di dalam Islam, Al-Quran banyak membahas dengan bahasa-bahasa yang paling indah. Kematian itu sendiri bisa dengan bahasa yang Al-Quran ungkapkan, yaitu dengan maut, sehingga kita misalnya dengan bahasa yang wafat atau juga ajal atau juga rojiun atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ada lagi konsep kematian itu diungkap dengan bahasa syuhada atau syahid. Yang pertama, bahwa kematian di dalam Islam itu dengan konsep maut. Al-Quran ayatnya atau dalilnya, Kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya kematian yang kita lari daripadanya, bahwa kematian itu pasti sesuatu yang
akan datang, akan menimpa setiap orang yang bernyawa. Nah, maut atau kematian dengan bahasa maut diartikan sebagai sebuah jembatan, sebuah lorong untuk menuju kehidupan yang lebih kekal dan lebih abadi. Jadi setiap yang bernyawa pasti harus melalui jembatan atau lorong kematian tadi untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ungkap dalam bahasa-bahasa yang lain, yaitu maut, ini adalah sebuah jembatan sebagai sarana kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih kekal, lebih abadi, harus melalui pintu yang disebut dengan pintu kematian. Yang kedua, diungkap lagi bahwa kematian dalam Islam itu, bahasa yang lainnya itu adalah ila ajalin musamma atau laula akhartani ila ajalin qarib. Nah, ajal yang berarti adalah sebuah batas waktu yang semuanya tidak ada yang tahu kapan batasnya. Disitulah rahasia Allah, dan juga diungkapkan dalam Al-Quran bahwa tidak ada seorang yang mampu mengetahui batas itu, sehingga kita satu sama lain mempersiapkan diri dengan kesolehan-kesolehan kita, baik pengajian, sholat berjamaah, terus juga kita mendatangi mau'idhah hasanah dan lain sebagainya. Semuanya memupuk amal soleh untuk mendapatkan finish dengan kematian yang membahagiakan, yaitu dengan konsep ajal. Yang ketiga, diungkap juga bahwa kematian itu dalam Al-Quran dengan istilah wafat. Walladzina yatawaffawna ujurakum. Wafat adalah sebuah kesempurnaan. Jadi seseorang itu dianggap hidupnya sempurna di dalam dunia ini ketika dia sampai kepada suatu titik yang disebut dengan titik wafat atau kematian. Maka kehidupan dunia ini dianggap sudah sempurna dan dia tinggal menjalani kehidupan yang ukhrawi sebagai hadiah dari apa yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini. Kemudian lagi Al-Quran mengungkap dengan istilah yakin dalam ayat Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datangnya kematian itu sendiri, atau sampai datangnya kiamat itu sendiri. Maka ungkapan-ungkapan di dalam bahasa Al-Quran tentang kematian itu, satu dengan maut, kedua dengan ajal, ketiga dengan wafat, keempat dengan yakin. Yang kelima, ungkapan di dalam bahasa Al-Quran adalah dengan roji'un, dari akar kata roja' yarji'un. Jadi roja' yarji'un itu artinya pulang. Kita sadar bahwa tempat kita kembali yang sesungguhnya adalah kehidupan ukhrawi atau kehidupan akhirat tadi. Tetapi kehidupan akhirat tadi tetap harus kita melalui pintu yang disebut dengan pintu kematian. Maka disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita berawal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan sangat indah diungkap dalam bahasa Al-Quran bahwa kehidupan dan pergerakan langkah seorang muslim itu berawal dari satu titik, mengembang kepada titik yang lain, mengembang lagi, tetapi harus kembali kepada titik yang awal. Jadi bahwa perjalanan hidup kita adalah sesuatu yang harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah kita kepada Allah yang maksimal, sehingga kita benar-benar sah dan benar-benar gampang dianugerahi yang disebut dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa seluruh yang meninggal dan wafat mereka dalam keadaan tenang, dan insya Allah akan mendapatkan hadiah dari Allah, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir adalah ungkapan kematian itu diungkap dengan syuhada. Jadi syuhada itu mati syahid
Mati syahid bisa saja kita meninggal dalam keadaan berperang atau tidak harus berperang. Karena emang alam jagat raya ini menyaksikan bahwa kita sebagai hamba Allah yang soleh, kita sebagai hamba Allah yang taat beribadah, sebagai hamba Allah yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, sehingga semuanya bersaksi sebagai syahidah bahwa kita adalah termasuk orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, mudah-mudahan kita termasuk kategori itu semua. Nah, lalu dari konsep yang dipaparkan tadi dalam Al-Quran, apa sebenarnya kematian bagi seorang muslim dan mukmin itu? Pada proses sakaratul maut itu akan hadir dua malaikat yang menenangkan. Tenanglah wahai hambaku, aku akan membantumu. Tenanglah wahai hamba Allah, bahwa aku adalah utusan malaikat akan membantumu. Lalu diperlihatkanlah amalan-amalan pahala yang kita lakukan, baik dari sholat kita, dari zakat kita, dari puasa kita. Maka kita penuh kebahagiaan, seolah-olah kita tersenyum. Belum sempat senyum itu hilang, ruh sudah keluar dari jasad. Maka kita melihat kebahagiaan orang-orang mukmin dalam wafatnya, seolah-olah dia bahagia dan dia terlihat seolah-olah dia tersenyum. Maka dari proses sakaratul maut saja seperti itu, belum diperlihatkan lagi bahwa amalan-amalan yang banyak bagi kita, amalan-amalan yang kita lakukan sehingga kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang takut, yang berhak atas surga Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kematian orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir, maka apa yang dikatakan oleh malaikat? Rasakanlah atas keingkaranmu dan tidak kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pembangkanganmu terhadap Al-Qur'an dan terhadap ajaran yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil dipukul. Maka kematian dalam konsep Islam adalah sebuah kebahagiaan. Di mana letak kebahagiaannya? Karena kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal abadi selamanya, walaupun surga yang dianugerahi kepada kita tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan selama kita hidup. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memasang benderanya di dalam hati manusia itu ketika ada kalimat la ilaha illallah. Walaupun secara hitungan dia terlalu banyak dosa, dia harus dimasukkan ke dalam neraka, maka malaikat akan berujar, bagaimana kita hamba Allah yang seperti ini yang banyak dosanya? Maka di dalam hadis qudsi belengkan dadanya, sehingga ketika ada tulisan, ada ucapan di dalam hatinya la ilaha illallah, maka semua dosanya itu masih kalah dengan kalimat tauhid yang ada di dalam hati seseorang. Maka dalam hadis yang lain ada yang mengatakan bahwa man qala la ilaha illallah adalah jannah. Barang siapa orang yang terbiasa dan hatinya selalu mengatakan la ilaha illallah, maka dia insyaallah akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian ini sesuatu kebahagiaan bagi orang mukmin, dan waktunya tidak ada yang tahu. Bisa aja jamaah duluan, baru Ustaz akhiran, atau sebaliknya Ustaz akhiran jamaah duluan. Itu masalah kematian tidak ada yang tahu, curang namanya semua. Contohnya yang curang. Jadi memang masa kematian itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, sesuatu yang alamiah, bahkan sesuatu yang harus kita hadapi sehingga kita siap untuk menjemput yang namanya surga. Tapi jangan dulu girang untuk mendapatkan hidup surga sebelum kita mampu melalui jembatan atau lorong yang disebut dengan lorong kematian. Maka kematian ini adalah sesuatu
membahagiakan bagi kaum muslimin wal muslimat, mukminin mukminat dan takun dan sebagainya. Karena memang Al-Quran mengisyaratkannya seperti itu, dengan bahasa bahwa kematian itu dengan bahasa maut tadi sebagai jembatan untuk menggapai kehidupan yang ukhrawi. Yang kedua sebagai ajal, batas waktu. Nah, dalam batas waktu itu sebenarnya dengan kelahiran kita ke dunia ini, kita sedang merangkak, berjalan. Bahkan dalam usia kita sekarang yang tua ini, kita sedang berlari menuju garis finish tersebut. Maka mari kita siapkan. Karena dalam hadis dikatakan al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas itu bukan hanya orang yang cerdas secara keilmuan, tetapi dalam hadis tersebut adalah orang yang mampu memanage hawa nafsunya dan mengumpulkan amalan-amalan untuk amalan akhir. Apapun itu, sering berjamaahnya kita, mampu mengendalikan hawa nafsunya lah kita, mampu menahan amarahnya. Karena dalam hadis yang lain bahwa laisa syadidu bisur'ah wa inna masyadidu dari yang digunakan sahabat. Jadi orang yang sakti itu bukan orang yang pandai bergula atau bela diri, tetapi orang yang sakti itu adalah orang yang pandai menahan amarahnya ketika dia dalam kondisi emosi. Ada yang digunakan satu orang yang mampu memanage hawa nafsunya hingga bodoh ketika kita marah. Biasanya kalau kita nggak kontrol kan lagi marah itu bahasa binatang yang keluar. Nah itu udah nggak karuan. Bahasa binatang keluar semua. Berarti kita bukan termasuk orang-orang yang pandai memanage hawa nafsu. Bahkan asbabul wurud ini adalah ketika sahabat Rasulullah SAW yaitu Abu Bakar dihina oleh orang, terdiam. Dihina lagi oleh orang itu, terdiam lagi. Dihina, terdiam lagi. Maka turunlah malaikat akan membantu Abu Bakar itu. Tetapi Abu Bakar juga seorang sahabat manusia biasanya ada. Dalam suatu titik Abu Bakar akhirnya membalas omelan orang tersebut. Lalu malaikat itu pergi. Lalu Rasulullah juga pergi. Heran di situ Abu Bakar. Kenapa saya ditinggal oleh Rasulullah dalam keadaan saya dimaki-maki oleh orang? Akhirnya besoknya datanglah kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa yang terjadi sebenarnya ketika aku dimaki oleh orang? Aku tahan, kau berada di samping. Aku dicaci lagi, aku tahan, kau berada di samping. Tetapi ketika aku membalas ocehan omong orang tersebut, omelan orang tersebut, maka kenapa Rasulullah itu pergi? Lalu Rasulullah berbicara, ketika engkau dihina oleh orang, engkau terdiam dengan kesabaran, malaikat turun, Allah turunkan Al-Qudus melindungi. Selanjutnya lagi engkau diam, maka malaikat akan memberikan pertolongan kepadamu. Tetapi ketika engkau marah, membalas amaran orang lain, maka malaikat itu pergi. Maka Rasulullah pun pergi. Makanya Abu Bakar langsung meminta maaf di situ kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai segitunya, masya Allah, berarti banyak malaikat yang lari dari diri kita karena perilaku kita yang sering tidak mampu memanage hawa nafsu. Tapi ketika kita dihina, kita terdiam, alhamdulillah itu diamin. Makanya kita sebagai amal soleh. Jadi al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas itu orang yang mampu memanage hawa nafsunya dan selalu mengumpulkan amal-amalan untuk akhirat. Itu ajalul musamma atau laula akhartani ila ajalul musamma. Seandainya engkau berkehendak ya Allah, tangguhkan kematian, tapi kan udah nggak bisa. Kalau sudah, karena kita tertahan dalam sebuah alam yang disebut dengan alam barzakh, alam kubur. Jadi jamaah sekalian, orang tua kita yang sudah wafat ini, mereka berada dalam keadaan kebahagiaan. Satu, membawa iman dan Islam. Kedua, membawa amal-amal soleh. Yang
ketiga, kucuran doa dari anak kandungnya dan juga kucuran doa dari kita sebagai umatnya, yaitu umat muslim dan muslimat atau umat baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kematian itu adalah sebuah kebahagiaan. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa yang ingin bahagia? Ya mati dulu. harus masuk kepada pintu kematian. Tetapi kematian yang dalam konsep tadi maut, ajal, wafat, disempurnakan, yakin. Jadi sebuah keyakinan kita akan ketemu dengan Allah, bahkan roja'a lagi tidak lebih rojiun, kita bahwa dengan rojiun tadi bahwa kita sadar bahwa tempat kita kembali itu akhirat, tempat kita kembali itu surga. Maka jangan terjebak dengan nuansa kehidupan duniawi yang terkadang memporak-porandakan keimanan kita. Jadi memporak-porandakan keimanan kita itu ya di situ, antara kerjaan dengan waktu ibadah. Kadang-kadang loyalitas kita loyal terhadap waktu kerja ketimbang kepada waktu ibadah. Maka ini kalau bisa kita giring lagi bahwa waktu ibadah kita tidak boleh dikalahkan dengan waktu-waktu pekerjaan yang sifatnya duniawi belaka. Nah, dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi, ar-raji'un adalah bahwa Rasulullah telah berujar di dalam hadis, kalau Rasulullah SAW, jadi kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini, hidup di dunia ini seolah-olah orang asing. Au amil sabil, atau seperti orang yang sedang mengadakan perjalanan. Karena tempat kembali kita adalah kehidupan akhirat. Rasulullah wafat dalam usia berapa tahun? 63. Bapak ini berapa sekarang? 42. Ya kurang ini kan? Ya 63 kurangin 42 gitu ya. Masih ada lebih lah gitu ya. Masih ada 21 ya. Tapi kalau emang lebih gitu ya itu udah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah bonus. Ketika Rasulullah ditanya bagaimana umur umat ya Rasulullah, umur umati baina sitina sana. Umur umat itu kisaran 60 tahun saja. Tidak seperti umat-umat yang terdahulu. Tetapi, nah, kebahagiaannya lagi, kehidupan umat baginda kita Nabi besar Muhammad SAW adalah bukan hanya panjang, tapi kualitas. Contoh, di dalam bulan Rajab itu kan ada peristiwa Isra Mi'raj. Dulu peristiwa sholat itu berapa waktu? 50 waktu. Jadi 50 waktu. Langit ke-7 aman, langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Wahai Rasulullah, umatmu tidak akan sekuat umat kami beribadah puluhan waktu. Setelah diskusi maka Rasulullah menghadap lagi, dikurangi 5. Jadi berapa? Jadi 45. Gitu. Jadi dari 50 ini jadi 45. Naik lagi karena diskusi lagi dengan Nabi Musa. Kurangin 5 lagi. Berarti berapa kali nego Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mandi. Ya. Ya, bisa. Kopi apa aja? Mau kopi sekarang? Ya. Kopi apa? Alhamdulillah. Ya. Kalau udah ada Pak Islam, udah ada Pak Hadi, ada jamaah muhajir ini sholat, ya barokah ini. Jadi udah ada penyatuan antara muhajirin wal ansor gitu ya. Jadi ada penyatuan muhajirin dan ansor. Baik, kita lanjut lagi ya. Kita ulang lagi bahwa emang
Kematian itu dalam Al-Quran bahasanya dengan maut. Itu maut itu kan kul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum, sebagai jembatan untuk ketemunya dengan kehidupan akhirat. Yang kedua dengan ajal tadi adalah sebagai batas waktu. Jadi dengan kelahiran kita sebenarnya kita sedang merangkak berjalan bahkan lagi menuju garis finish kita. Kemudian bahasa yang lain itu dengan wafat. Wafat itu bahwa kita ini disempurnakan kehidupan kita di dunia. Maka orang-orang itu dikatakan wafat. Walladzina yatawaffawna minkum. Jadi orang-orang di antara kita itu dengan sempurna kehidupan dunia di dunia akan diwafatkan. Nah, bahasa yang lain adalah tadi yakin bahwa kita harus yakin dengan kematian ini kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan dihadiahi surga. Selanjutnya dengan roji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa memang tempat kembali kita yang hakiki adalah akhirat. Tapi bagi kaum muslimin dan muslimat tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus diyakinkan di dalam diri kita. Dan terakhir apalagi paling mulia kematian kita dicap oleh Allah sebagai syuhada, orang-orang yang syahid. Tidak harus berperang. Kita menegakkan kalimat-kalimat Allah, menjalankan ajaran-ajaran Allah, dan juga ikut terhadap titah dan perintah yang baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, insya Allah surga. Nah, kembali kepada cerita tadi. Ketika Rasulullah ditanya bagaimana umur umat Rasulullah, baina sitina sana, kisaran 60 tahun saja. Jadi kenapa kok nggak seperti umat-umat terdahulu ratusan tahun? Karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang kualitas. Contoh saja dari peristiwa perintahnya sholat yang dapat dari peristiwa Isra Mi'raj. Awal waktu 50 waktu. Kemudian Rasulullah ketemu dengan Nabi Musa, umatmu tidak akan kuat ini. Maka Rasulullah naik lagi kepada Allah lalu diturunkan 5, 4, 5. Terus setiap kali naik 5. Jadi singkat cerita Rasulullah itu 9 kali naik loh. Ya 9 kali 5 45. Jadi 50 kurang 45 jadi 5. Begitu 5 itu gimana? Masih protes ke Nabi Musa? Masih. Umatku tidak akan kuat. Karena umatku tidak seperti umat kami beribadah seperti puluhan waktu. Untung Rasulullah nggak naik lagi. Kalau naik lagi dihapusin gimana? Tidak dapat perintah sholat. Rasulullah udah ini udah ketetapan Allah bagi aku dan bagi umatku bahwa di dalam sholat adalah hanya 5 waktu. Dalam Al-Quran dalilnya mana tentang 5 waktu? Akhir sholat diduluki syamsi, dirikan sholat tergelincirnya matahari. Yang kedua, ila ghasaqil laili, pada waktu malam. Yang ketiga, waktu al-fajr, waktu fajar, waktu subuh. Loh, dalam Al-Quran itu 3 waktu. Akhir sholat diduluki syamsi, tergelincirnya matahari. Ila ghasaqil laili, pada waktu malam. Wa Qur'an al-fajr, pada waktu fajar atau salat subuh. Kok bisa jadi 5? Perilaku bagi kita Nabi besar Muhammad SAW. Tergelincirnya matahari dibagi 2 oleh Rasulullah, zuhur dengan asar. Waktu malam bagi 2 lagi, maghrib dan isya. Subuh mandiri. Maka hingga akhirnya yang boleh dijamak itu antara zuhur dan asar. Kalau kita bekerja maghrib dan isya, subuh nggak bisa. Kalau boleh subuh dijamak, Pak Bani udah jamak terus di zuhur ya. Ini subuh mandiri. Jadi yang disaksikan oleh para malaikat itu turun ke langit dunia yang paling bawah gitu kan, pada disulusi lain gitu kan. Di sepertiga daripada malam sampai waktu fajar dan subuh itu masyhur dan disaksikan oleh para malaikat. Jadi dalam Al-Quran itu akhir sholat diduluki syamsi,
ila basaqilaini wa Qur'an al-fajr. Maka selain Al-Quran, kita juga harus berpedoman kepada as-sunnah atau kepada hadis baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak jomplang kayak gini dalam Al-Quran. Ini sholat atau akimu sholat, jadikan sholat. Mujmal, umum, metodologi sholatnya dari mana? Perilaku baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka antara Al-Quran dan hadis adalah dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Rasulullah berujar, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lam tadillu ma in tamassaktum bihi abada. Kalian tidak akan tersesat untuk pulang dalam kematian tadi, tidak akan tersesat ketika kalian berpegang kepada Al-Quran dan kepada hadis baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ini. Nah, kita cerita mana sih kualitasnya tadi? Sholat tadi awalnya 50 waktu, jadinya 5 waktu. Itu Nabi Musa masih protes saja. Wahai Rasulullah, tidak akan pulang. Lalu Rasulullah jawab yang terakhir itu, udah ini ketetapan dari Allah untuk aku dan untuk umatku. Lalu bagaimana tentang 5 waktu ini? Nah, di dalam Al-Quran, di dalam ajaran Islam, bahwa satu kebaikan itu adalah 10 kali lipatnya. Bi asri amsalihah. Dalam hadis juga gitu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa kebaikan dalam Islam itu 1 sama dengan 10 kali lipatnya. Berarti 5 kali 10 sama dengan 50. Kita sholat 5 waktu, tapi esensi pahala yang Allah canangkan itu tidak hilang, tetap segitu. Jadi 5 kali 10 sama dengan 50 waktu. Seolah-olah umat Nabi Muhammad sholat 5 waktu, tapi sama dengan 50 waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kualitas. Satu lagi ya, biar yakin gitu kita bahwa kita ini sebagai umat yang berkualitas. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Ada kalkulatornya kan? Bagi 12 sama dengan 83, sekian lah. Kalau salah ya. Sudah tahu Pak ini? Belum kata yang 83? 83,333. Oke. Nah sekarang usia Pak Bani berapa? 42 kali 42. 3.500. Berapa? 3.500. 3.500. Usia Pak Bani 42 mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar sama dengan orang yang hidup 3.500 tahun. 3.500 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang surga itu yang sudah diciptakan bagi hamba-hamba Allah yang mukmin takut, bagi umat baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita jemput itu, sehingga kematian tadi bukan suatu yang menakutkan lagi, suatu kebahagiaan. Ya minimal nggak tahu konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un, minimal tahu artinya, berawal dari Allah, tidak akan kembali kepada Allah. Kalau tahu konsepnya kan, dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kita itu berawal dari satu titik mengembang, jadi ketua DKM, kerja di bandara, jadi kepala keluarga, jadi apa? Kita kembali ke titik awal. Jadi setiap langkah kita pasti suatu langkah yang akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu tuh ada satpam saya itu dulu, Krik tahu Pak nama Al-Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, orang
yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Iya, nah, saking nggak tahunya gitu kan. Makanya harus tahu kita berawal dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Maka status kita apapun, kita sebagai cakap, sebagai apakah, tetap harus sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hanya skenario Allah saja. Jadi kalau kita masih terjebak, wah gua miskin nih, gua malas ibadah, parah gitu. Udah miskin ya, parah ya kalau gitu. Tapi kalau kita punya konsep tadi loh, tetap kita akan kembali kepada Allah. Biarpun saya tukang beca, tetapi hati saya adalah pejabat. Tetapi hati saya adalah memilih orang-orang yang ada di sana, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari itu kan yakin bahwa emang kehidupan ini sebagai sesuatu hanya sarana saja. Nah, kita kembali lagi, kalau usia umat Nabi Muhammad SAW itu baina sitina kisaran 60 tahun saja, maka dari waktu yang sedikit itu memang diharapkan kualitas kita dari umur dan sebagainya. Bahkan tadi subhanallah, ketika kita mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar, usia Qabani 42 tahun itu sama dengan orang yang hidup 3.500 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jemput Ramadan itu dengan kebahagiaan. Maka prosedurnya dari roja, dari puasa raja, gitu ya, harus Sya'ban, baru Ramadan. Kenapa ada tahapan-tahapan? Jadi kan ketika pintu Ramadan mau itu kita udah steril, udah bahagia banget. Karena kadang-kadang ada juga jamaah kita, waduh, Ramadan lagi nih, seolah-olah ya kan beban. Padahal itu adalah semua bulan-bulan bonus. Karena di dalam tadi ada yang disebut dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Jadi persiapannya seperti itu. Maka berbicara tentang kematian itu adalah sebuah kebahagiaan bagi kaum muslimin. Karena kita akan berjumpa dengan Allah. Dan orang-orang yang sudah meninggal, yang tertahan dalam alam barzah sekarang itu, mereka melangkah satu langkah menuju kita, dan dekat ingin ketemu dengan Allah. Dan pasti mereka berada dalam kebahagiaan dari amal-amal mereka, dari akidah mereka yang dilakukan, dari doa-doa anak yang soleh, atau dari doa kita sesama kaum muslimin wal muslimah yang berdoa. Insya Allah mereka berada dalam kebahagiaan. Lalu kondisi mereka bagaimana? Tetap ada keinginan-keinginan untuk kembali ke dunia ini. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas sholihin. Jadi orang-orang yang sudah berada di alam barzah itu kembali, itu sudah nggak bisa tertahan oleh semua alam. Jadi disebut dengan alam barzah atau alam kubur. Jadi orang tua yang sudah wafat belum ke surga, kan belum kiamat, gitu. Jadi setelah wafat mah semuanya di alam penantian yang disebut dengan alam barzah. Ini alam itu alam dunia. Umat Rasulullah kisaran 60 tahun saja wafat alam barzah. Bedanya alam barzah dengan alam dunia, dari alam barzah ke kita itu tembus dia. Jadi kalau kita sebagai keturunannya melihat kita rajin beribadah maupun dengan saudara, maka tidak. Kalau kita berantem aja mereka tersiksa. Yang tersiksa ruh, karena ruh itu abadi. Gitu. Yang hangus itu, yang musnah itu hanya jasa. Walaupun emang ada beberapa ulama yang memang jangan jasa, kain kafannya aja malah wangi, masya Allah. Bukan utuh aja malah wangi. Karena kain kafan itu kan buatan manusia, harusnya cepat takut ya dong. Ini malah wangi. Itu adalah kehendak Allah. Nah dari alam barzah ini lalu disebut dengan alam kiamat, ditiupkan sangkakala yang pertama kiamat. Nah kiamat terbagi dua, sugro dan kubro. Sugro ini diantaranya adalah kematian. Bagi siapa kiamat sugro ini dianggapnya kiamat? Bagi kita yang ditinggalkan oleh orang tua kita.
Sedih kita kan, biasa teman ngobrol kita ternyata ayah kita sudah nggak ada, sedih kita, kiamat kita. Nah bagi yang wafatnya sebuah kebahagiaan, karena dia akan berjumpa dengan Allah, telah melangkah satu langkah lebih maju ketimbang kita ini, dan mereka berada dalam keadaan yang tenang. Saya yakin itu orang yang akidahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, insyaallah berada dalam seluruh kaum muslimin. Makanya dalam cerita tadi juga dalam diskusi, amal-amal orangnya ini harus menjerumuskannya ke dalam neraka. Jangan di stop dulu, belek dulu katanya dadanya. Ketika di belek dadanya masih ada la ilaha illallah, enggak. Kalimat la ilaha illallah saja mampu menggugurkan dosa-dosa yang lain. Itu hebatnya kalimat tauhid itu. Ya, tapi dengan cerita ini jangan girang dulu. Jangan girang dulu. Dengan la ilaha illallah aja bisa masuk surga. Perilaku kita dulu perbaiki. Udah girang aja. Udah la ilaha illallah dari kan memang manqala la ilaha illallah bakal jannah itu sama. Jadi itu sebuah rumus tadi, sebuah keistimewaan tadi bagi umat kita, itu umat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alam kiamat lalu ditiupkan lagi yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu hari dibangkitkan. Gitu. Nah, dibangkitkan itu jadi pada masa tentunya yang pertama kali dibangkitkan adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa yang dicari oleh Rasulullah? Bukan anaknya, bukan istrinya, tapi yang dicari oleh baginda kita adalah umatnya. Sudah dulu ketika sakaratul maut, ketika dikelilingi oleh para sahabat, seolah Rasulullah mau berpuja, ditempelkan telinga di antara sahabat itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang agak sepakat. Ditempelkanlah telinganya di bibir Rasulullah. Pertama kali ucapan Rasulullah yang keluar adalah hafizu al-shalawat wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat kalian dan lindungilah kaum yang paling lemah. Satu, yang poin satu itu, nomor satu itu poinnya dua. Satu, kita ibadah secara vertikal. Yang kedua, melindungi kaum yang paling lemah adalah secara horizontal atau hablum minallah dan hablum minallah. Terakhir, Sayyidina Ali itu, lalu Rasulullah seolah bibirnya mau bergerak lagi, ditempelkan lagi di bibir Rasulullah, baru yang terdengar umat ini, umat ini, umat. Mikirin kita, dalam sakaratul maut seperti itu. Jadi keistimewaan baginda kita. Nah, pas yaumul ba'ats tadi kan alam dunia, alam kubur, hari kiamat, yaumul ba'ats, pas dibangkitkan, yang dicari adalah umatnya, umat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak akan kesusahan, karena setiap kaum muslimin akan memancarkan cahayanya di pada masa itu. Seolah-olah di atas kepalanya ada cahayanya, maka Rasulullah panggil dan berkumpul. Dan nanti yang diperkenankan nyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaumul ba'ats, dari yaumul ba'ats itu ada yang disebut dengan pintu syafaat pertama. Jadi orang-orang mukmin itu dapat syafaat dulu. Tapi di dalam hadis itu yang nggak menerima cuma orang yang kafir. Tapi menurut Al-Baqarah, golongan manusia itu kan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir. Munafik masih ngikut kita, masih ngikut dapat syafaat yang pertama itu. Sebelum setelah itu baru pembagian buku catatan amal. Nah ini kok orang munafik masih ikut ke situ, ternyata itu Allah untuk memperolok-olok mereka. Karena sifat orang munafik sama, banyak memperolok-olok Allah dulu. Saya percaya kepada Nabi Muhammad, saya akan ikut kepada Nabi Muhammad. Wa idza
idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka datang ke komunitas mereka, qalu inna ma'akum inna ma'akum, sesungguhnya kami mendekati Muhammad, mendekati umat Muhammad, kami ingin berolok-olok mereka saja. Ternyata hukuman berolok-olok kita dibalas juga, seolah dapat syafaat dari sini. Dan di padang mahsyar saja orang yang mukmin akan disinari dengan sinar cahaya dan akan berjalan terus. Orang munafik bagaimana? Cahaya adumin, set dipadumin lagi cahaya sampai ada tabir yang memisahkan antara orang mukmin dengan orang-orang munafik. Mereka berjalan dalam kegelapan. Ternyata di sini pun seperti itu orang-orang. Nah, nanti kejebaknya di mana orang-orang? Kita terusin dulu. Dari syafaat yang pertama ke pembagian catatan amal, buku rapor. Buku raportnya yang telah dicatat oleh siapa? Malaikat, raqib dan atid. Jadi tidak akan tertukar. Rekaman-rekaman video itu tidak akan tertukar. Perkaranya nanti bagaimana Allah mengampuni dosa kita. Bisa jadi. Maka dalam sholat kita, Robbi Firli, setelah kita sujud, Allahu Akbar, baca apa? Robbi Firli, warhamni, wazburni. Nah, yang saya tanya, wazburni itu apa artinya? Lupa ya? Harus paham namanya. Wazburni, Robbi Firli artinya ya Allah ampuni saya. Warhamni, juga saya rahmat. Wazburni, apa kira-kira maknanya? Wazburni, blank juga. Wazburni. Kalau kita punya motor, kenapa aku tuh banyak? Nah, sebelum dipompa diapain dulu tuh biar bisa dipompa? Tambal dulu kan? Nah, kalau wazburni itu tutupilah, tambalilah dosa-dosa saya dengan segudang amal-amal soleh yang banyak, sehingga walau catatannya di malaikat ada, Allah tetap tidak menghukumi kita. Allah memberikan gerasi. Maka kalau kita paham bacaan pasti agak nyantai sih. Robbi Firli, warhamni, wazburni. Maka jangan sampai kalau buruk, kalau dalam Bulughul Maram kan sholat itu jangan seperti burung gagak masukin jago, gitu. Asal aja gitu. Maka harus tetap ini ya. Maka disebut tumakninah itu Allahu Akbar. Sudah tenang, baru baca doa gitu. Ya kadang-kadang kita mah antara tindakan dengan ucapan itu balap-balap gitu. Ya kecuali sholat sunnah yang wajib ya, yang sholat sunnah tarawih kecuali itu harus dimaklumi karena memang banyak jamaahnya juga yang banyak keperluan dan sebagainya. Jadi kalau bisa yang wajibnya aja udah baca-bacanya gitu. Jadi Robbi Firli, warhamni, wazburni. Wazburni itu tutupilah, tambahin kan kita banding pesnya kena paku, kenapa kembali lagi tadi, tambahin angin, pasang angin bannya, udah orang yang minjem nggak tahu ban kita udah bocor, tapi ini enak ya dipakai gitu. Maka dengan wazburni itu juga sama, seolah-olah mudah-mudahan walaupun ada catatannya di malaikat, tapi terlampau banyak amal soleh kita sehingga Allah tidak menghukumi kita. Amin ya Allah ya Allah. Kemudian sekarang pembagian catatan amal. Udah gitulah catatan amal itu catatan malaikat raqib dan atid. Tapi Allah nggak cukup puas. Didirikan lagi prosedur yang lain, dihitung lagi. Hitung itu apa dalam bahasa Arab? Hisab. Maka ada yang disebut dengan yaumul hisab. Dihitung lagi. Setelah dihitung lagi nggak cukup puas. Jadi Allah itu biar adil menghukumi hambanya itu seperti itu. Jadi nggak cukup dengan catatan malaikat, tapi harus dihitung lagi. Setelah dihitung, ada yang disebut dengan hari ditimbang semua amal perbuatan. Yaumul mizan. Nah, di mizan mulai berguguran satu persatu. Di mizan ini yang nyemplung ke neraka ini adalah orang-orang kafir. Gitu. Selanjutnya orang munafik masih diperolok-olok oleh Allah, masih lewat tuh dari mizan.
Tadi kan pembagian catatan amal, hisab, mizan, masih lewat ya. Bisa minum telaga Rasulullah lagi. Kalau alam nabi telaga apa Al-Kausar atau apa yang jelas dalam beberapa hadis tidak ada yang rinci ya. Nah setelah minum telaga Rasulullah, baru ada tahapan yang paling akhir yang disebut dengan ujian keimanan yang terakhir. Di sini si munafik nyemplungnya, di sini nyemplung ke neraka dan lebih parah ketimbang orang-orang yang kafir. Karena apa? Innal munafiqina kanu tidak asal minanna. Orang-orang munafik itu posisinya tidak asal minanna, dasar kerak neraka. Kalau kita ngelihat itu kan atas makan, tengahnya makan banget, tanpa kerak gitu. Di situ tuh orang munafik. Tapi munafik yang mana? Munafik yang nyektikoni gitu ya. Bukan munafik. Kalau munafik pilih sering lah kita ngelakuin kan. Pak Didin dimana Pak Didin? Udah OTW. Itu munafik pilih. Yang begitu insya Allah bisa lumer dengan obat kita. Kepada Allah kalau kita nasuh emang susah jujur itu. Ya susah. Makanya orang-orang yang jujur itu sederajat dengan para anbiya nantinya gitu kan. Makanya harus kita seperti jujur tadi. Nah, yang mungkin tidak langsung ke surga, nyeberangi jembatan Siratal Mustaqim dulu. Ada yang biasa-biasa selamat, ada yang berkali-kali selamat, ada yang kalbar kilfatih seperti kiraan petir. Jadi nyeberangi itu petir itu dari cahaya ke suara itu berapa detik sih? Paling lama juga 4. Kayak datang 1, 2, 3 jar kan kayak gitu. Ini kayak gitu nyebrang jembatan Siratal Mustaqim sebuah kalbar kilfatih. Kayak press, cas panggil gitu ya, kayak press. Lolos dari situ belum ke surga. Ada sebuah tempat disebut dengan mauqif. Mauqif itu tempat kita berkumpul setelah perjalanan yang tadi itu. Ketemu di situ. Saling kisos. Saya pernah menyakiti Pak Benny, kan ketemu di situ. Pak Benny ini apakah akan membalas saya atau Pak Benny ini akan mengampuni saya? Jadi di situ disebut saling kisos itu saling balas. Saling balas itu belum tentu kita membalas perilaku orang yang pernah menyakiti kita, belum tentu. Bisa aja kita memaafkan. Sehingga setelah steril baru dia hadiahi dengan surga. Gitu. Jadi ada prosedur yang mendasar yang Allah ilustrasikan dalam beberapa hadis. Ini ilustrasi berdasarkan beberapa hadis. Kenyataan hakikatnya Allah Ta'ala. Karena saya juga pernah jalan-jalan di surga. Iya, tapi insya Allah mudah-mudahan kita akan ketemu di surganya Allah. Nah, jadi ternyata kematian itu jangan dianggap suatu yang terlalu mengkhawatirkan. Bagi orang mukmin, mutakin, orang-orang yang muslimat, mukminat itu sebuah kebahagiaan. Karena dia akan berjumpa dengan Allah. Karena dunia ini, wa ma hayatud dunya illa mata'un ghurur. Jadi kehidupan dunia ini kesenangan yang menimbulkan. Diangkat jadi pejabat kita, belum tentu amanah. Diangkat jadi hakim kita, belum tentu adalah itu adil. Maka dalam kehidupan ini, ketika amanah sudah tidak ada, jabatan itu dianggapnya jadi komersil belaka, terus hukum tembang pilih hanya rakyat-rakyat tertentu, aspek keadilannya tidak ada, maka hanya akan tinggal cerita, tidak mencerminkan kehidupan kita yang sesuai dengan Al-Quran. Harusnya ketika kita jadi hakim, maka harus adalah di situ. Ketika kita dikaruniai jabatan, harus amanah, maka akan oke kehidupan.
kehidupan dunia ini adalah seolah-olah kesenangan yang menipukan. Baru dikasih jabatan, udah sombongnya 17 setan gitu kan. Padahal ada pensiunnya. Tetapi sebagai hamba Allah yang takut tidak ada pensiun. Bahkan dikasih reward nih, surga-surga yang mengalir. Apalagi di bulan Rajab ini kan mau puasa sunnah udah beberapa hari kayak insya Allah. Karena ada dalam beberapa hadis itu Rasulullah berujar ini itu Lailatan Mi'raj Anharam. Jadi saya melihat pada malam Mi'raj itu sungai-sungai ahla minal asal, jadi lebih manis ketimbang madu rasanya, wa abyadu minal laban, lebih putih ketimbang susu bagi orang-orang yang berpuasa dengan roh. Ya, itu nggak bisa 3 hari, sehari juga lumayan. Yang sampai lolos itu, ya, yang baju merah doang ya, kalau puasa dia sampai lolos sehari aja udah. Jadi proses perjalanannya prosedurnya seperti itu, yang kembali kepada awal tadi bahwa emang kita harus yakin bahwa konsep kematian itu adalah sebuah kebahagiaan bagi hamba Allah yang takut. Maka mari kita persiapkan dengan amal-amalan kita. Karena kembali kepada hadis yang tadi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima amadal maut. Orang yang cerdas itu orang yang mampu memanage hawa nafsu dan mengukur amal-amalan untuk hari akhir. Dan kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi kan gitu. Kita berawal dari titik, berawal dari Allah kembali ke titik yang lain. Itu konsep hidup umat Islam kayak gitu. Balik kepada titik awal. Maka kita harus takut kalau kita nggak adil. Kita harus takut kalau kita nggak amanah. Karena kita akan kembali kepada titik-titik yang semuanya itu perlu pertanggungjawaban dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang mah udah nggak takut lagi tentang kematian kan? Alhamdulillah. Perlu kebahagiaan, ya udah mati dulu kalau bahagia. Karena insya Allah akan ketemu dengan Allah dan dihadiahi dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak boleh diminta kalau wafat. Jadi saya ingin mati buru-buru aja, memang udah dosa lagi. Udah kita hadapi jalani hidup ini dengan istiqomah, dengan jujur, dengan kita amanah dengan apa yang Allah berikan kepada kita semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas kita. Yang jelas kesimpulan akhir bahwa kaum mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat, insya Allah akan mendapatkan hadiah dari Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau bersamaan yang kayak ini, gimana Pak? Cukup ya? Ya. Ya, silakan. Kalau ada ini, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perjalanan seseorang itu dalam kematian bunuh diri? Bunuh diri ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam diri manusia itu Allah berikan ujian dengan rasa satu, pesimis masih manusiawi. Tapi kalau kita putus asa, dosa nggak? Dosa. Kita putus asa itu dosa. Pesimis manusiawi. Kita pede sekarang. Wah, kayaknya gua mampu nih. Manusiawi ya? Manusiawi. Tapi kalau kita pedenya lewat, sombong sebutnya, menjadi tidak. Nah, ketika dia diuji oleh Allah dengan kesabaran tadi, terus dia mampu sabar, tawakal, sabar kesananya, sehingga dia apapun yang Allah ujikan tidak terjebak ke dalam perilaku yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia seorang mukmin. Pada akhirnya dia bunuh diri. Apakah bunuh diri itu takdir Allah? Bukan. Karena Allah tidak pernah memberikan takdir yang menganiaya hamba. Itu adalah takdir yang dibuat oleh diri sendiri. Nah, bagaimana hukumannya bagi orang yang bunuh diri? Jelas ini adalah dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana Allah akan memainkan prosedurnya?
Pamai aman mithqala dzarratin dan kesananya. Jadi barang siapa yang mengerjakan suatu pekerjaan yang baik, baginya kebaikan sekecil apapun keburukan akan ada hukumannya. Nah tinggal berarti pilih di sana itu. Jadi kalau ya benar. Tadi yang Ibrahim pada surah Al-Mustaqim, jadi ingat kalau ada pertanyaan, ada nggak kaum mukmin yang hidup di neraka? Ada nggak? Ada. Dia lupa tadi, maksudnya daripada senangnya surga gitu. Jadi dia ibadahnya biar keren gitu kan. Ternyata ada yang nunggu. Bagaimana kondisi orang yang digiring ke neraka itu dalam keadaan dirantai, terbelenggu, tertunduk, bahkan dirantainya itu dari mulut keluar dari tubuh. Tapi ini enggak. Malaikat Malik nanya, loh, ini umat mana? Kenapa lewat sini? Terus tanya lagi, dan kenapa Anda tidak dibelenggu? Lalu mereka menjawab, saya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau gitu harus dijerusin ke neraka. Kalau udah ada berada di sini di koridor kekuasaan saya gitu, mereka gitu. Dikurusin lah, minta cerita. Ketika mau dilahap oleh api, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Api balik lagi. Begitu lah, begitu terus. Malaikat balik sampai akhirnya menghadap Allah, minta wahyu. Sekalipun dia adalah umat Nabi Muhammad, karena terlampau banyak dosanya, maka dia juga harus dihukum di neraka. Wah, baru gagah tuh malaikat langsung, wahai api, atas perintah Allah. Tadi mah bingung dia bingung ini gimana mempan atas perintah Allah, sekalipun dia adalah umat Nabi Muhammad, karena terlampau banyak dosanya, maka lahap juga. Tapi dalam hadis itu ada keterangan, ada dua bagian yang utuh, wajah dan hati. Tapi keterangannya nggak tahu apakah itu karena wudhu, wajah, hati apakah karena akidahnya, karena asyhadu an la ilaha illallah, yang itu sama. Gitu. Maka ketika itu lalu malaikat Jibril nanya pada malaikat Malik, malaikat Malik, bagaimana nasib umat Nabi Muhammad? Malaikat Malik mau jawab, karena dia nggak teganya mendengar ucapan umat Nabi Muhammad. Jadi proses ketika wafat aja kan Rasulullah, malaikat aja nggak tega gitu. Rasulullah mau diwafatkan itu. Nah akhirnya sungguh sangat mengenaskan. Semuanya hancur kecuali dua tadi, wajah dan hati. Lalu yang disiksa ini melihat, wahai malaikat Malik, siapa ini? Kok wajahnya berseri-seri? Malaikat Malik jawab, dia adalah malaikat Jibril yang Allah muliakan. Karena malaikat Jibril malaikat pengantar wahyu. Kalau malaikat Malik berarti kan dalam logika kita penjaga mall dan penjaga penjara kan beda gitu ya. Iya kayak gitu. Ini melihat malaikat Jibril, dia adalah malaikat yang Allah muliakan. Lalu mereka mengirim sholawat, kirim salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Lalu kondisi ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasulullah turun lagi dari surga, sujud di hadapan Allah. Untuk apa? Request biar umatnya ini bisa masuk surga. Ini yang disebut dengan syafaatul uzma. Jadi syafaat yang paling besar, syafaat yang paling gede itu ini enggak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Terkait tadi bunuh diri dosa besar, berarti ya sama dia di remedial juga, digodok juga. Gitu. Jadi pada akhirnya insya Allah dengan syafaat baginda kita Nabi Muhammad SAW, pada
masuk surga. Jadi kalau bisa mah ya kita jamaah di sini, jamaah yang muhajirin atau kaum muslimat yang dipuri, janganlah dengan ini langsung aja di surga. Amin ya Allah. Ya makanya harus mau pengajian minimal kan lumayan, nggak rugi. Dulu itu ada yang suami istri itu berantem aja, ngaji aja yang waktu karena ada duit itu. Di masjid itu ada yang lagi santunan, dia waktu itu ngajinya juga masukin ke sakunya, pulang dari ngaji itu kan, ya ada uang kan nih, kayaknya sebelum jawabin kenapa lihat di baju, ada duit, udah ya kalau besok ngaji aja lagi, faedah dari ngaji gitu, iya, nah jadi terkait dengan yang bunuh diri adalah dosa besar. Dosa besar, apalagi selain itu banyak, membunuh juga dosa besar. Dosa yang paling besar dua, syirik menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua bukan dosa besar, induknya besar. Itu maka di dalam Al-Quran itu walatus ribu gitu kan, jangan menyekutukan Allah dan jangan berhak kepada kedua orang tua. Nah, bunuh diri termasuk dalam kategori besar. Nah, seperti kasus yang kemarin itu kan, kalau nggak salah namanya nama Muslim, bagus banget. Yang tiap hari motornya di jembatan di sananya, itu udah gelap kali. Bawa motor taruh di jembatan muncul. Orang di situ dikiranya ngetes mau renang apa gimana gitu, tungguin, oh ini berarti bunuh diri gitu, karena nggak ada kesulitan sama sekali. Belum lama kejadian ini bunuh diri di jembatan di sana di situ, yang dekat kayak itu, langsung nyemplung kayak itu adalah dosa besar, karena tidak sabar dengan apa yang Allah ujikan kepada kita. Kalau kita tidak sabar, ngeluh-ngeluh dikit wajarlah. Jangan sampai kita mengambil tindakan yang putus asa, apalagi diakhiri dengan bunuh diri. Karena bunuh diri adalah dosa besar. Kira-kira gitu ya. Jam 9 lewat 15. Cukup ya? Atau ada? Cukup? Ini Oh iya. Pengumuman tadi. Mau ngomongin nggak? Ngomongin buat tanggal berapa ya? Ini mau nanya dulu. Boleh ya dulu ya. Untuk tanggal 28 udah ada. Udah ya. Mudah-mudahan juga semua jemaah bisa hadir ya. Amin. Kesempatan ini saya mau nanya Ustaz tentang kematian. Jadi yang selama ini kita tahu biasanya dalam konteks kematian yang di-share di grup biasanya pasti banyak yang komentar semoga husnul khotimah. Ya. Ya, saudara. Ini perannya husnul khotimah sebetulnya diucapkan sebelum orang tersebut atau kita meninggal, apa sesudah meninggal. Sedangkan ada juga mungkin yang pas mana ya sadar, juga masih belum. Ada juga yang menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dilanjut dengan Allahumma fir lahum dan seterusnya, atau Allahumma fir laha dan seterusnya. Tapi kebanyakan husnul khotimah. Kalau kita sih berharap kita yang ada di sini semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Jadi yang pas yang mana? Terus ya, masalah kematian juga banyak kalau orang meninggal mayit ya mungkin ya, atau ruh yang meminta dihidupkan kembali ke dunia meskipun sesaat katanya gitu. Saya pernah dapat pertanyaan kayak gini nggak bisa jawab. Meminta bahwa ruh ini dihidupkan ke dunia kembali meskipun sesaat gitu. Terus kalau dia dihidupin mau ngapain gitu ya? Dia akan bersedekah sebaik-baiknya sedekah gitu ya. Bahkan mungkin seluruh harta bendanya disedekahkan. Kenapa dia enggak
nggak minta dihidupkan sesaat, sumpama mintanya taubat atau sholat atau puasa dan sebagainya gitu. Kenapa yang diutamakan sedekah? Gitu. Keutamaan sedekah mungkin ini luar biasa. Gitu. Ustaz, cukup sekian dari saya, mungkin ada lagi yang lain nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk ungkapan orang-orang yang meninggal yang lebih tepat adalah dengan ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa memang kita semua berawal dari Allah dan juga akan kembali kepada titik awal yaitu Allah itu sendiri, atau mengucapkan dengan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, husnul khatimah itu adalah sebuah gelar bagi seseorang di dalam hidup menjadi husnul khatimah. Nah, kehusnul khatimahan seseorang itu bisa dilihat dari gerak-gerik hidup dia dan lain sebagainya, sehingga emang dia pantas untuk menjadi husnul khatimah. Nah, apakah boleh nggak ungkapan husnul khatimah ini dari orang lain kepada orang yang meninggal? Boleh. Salah satu bentuk doa, gitu. Apalagi dari anak kandungnya, boleh saja. Cuma ajaran yang mengajarkan kepada kita ya tadi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kita doanya Allah maghfir lahu atau Allah maghfir laha. Nah, kita untuk mendoain orang tersebut apakah boleh dengan ungkapan husnul khatimah? Boleh, salah satu doa. Biasanya emang orang pemikirannya dibatasi bahwa emang husnul khatimah itu kita mendoakan ketika orang tersebut masih hidup. Tepat itu juga. Tetapi kehidupan alam dunia ketika dia wafat, nah ada lagi sebuah prosedur-prosedur tadi di alam akhirat tadi, dari alam barzah, ya pembagian buku dan sebagainya, gitu kan. Nah, kita boleh saja untuk mendoakan itu, mendoakan dengan ungkapan semoga husnul khatimah, boleh, tidak apa-apa. Jadi tidak ada larangan untuk itu. Cuma emang kadang-kadang kita pemikirannya itu bahwa emang husnul khatimah itu hanya dibatasi ketika masih hidup. Gitu. Apakah setelah dia meninggal boleh enggak? Boleh saja. Karena apa? Jadi husnul khatimah itu semoga yang berakhir. Nah, berakhir itu pemikirannya adalah berakhirnya dengan kematian tadi. Jadi kalau hanya paham secara bahasa di situ, ya mungkin ungkapannya hanya untuk selama masih hidup. Tapi itu kan belum ketemu dengan Allah, belum ketemu dengan surga, gitu kan, dan sebagainya. Belum doa-doa yang dari anak soleh itu insya Allah nyampe, insya Allah nyampe. Nah, ini kan masalah-masalah furu. Masalah furu itu masalah-masalah ungkapan bahasa itu emang kadang-kadang bergantung kita mengambil titik pengertian dan pemahamannya. Kalau saya pribadi masih boleh diungkapkan kepada orang yang sudah meninggal, karena itu adalah ungkapan doa kita. Semoga atas apa yang dia lakukan dia dicap sebagai orang yang husnul khatimah itu. Jadi bukan biar jadi pengertiannya, biar dicap oleh Allah bahwa dia sebagai orang yang husnul khatimah. Maka dalam ungkapan kita, ya Allah mudah-mudahan dia husnul khatimah. Artinya pengakhirannya itu emang pengakhiran yang husnul khatimah. Karena kita nggak pernah tahu seseorang itu husnul khatimah atau enggak secara kasat mata, kira-kira gitu. Jadi masih boleh Pak Hadi ya, dalam pandangan saya tergantung dari titik konsepnya tadi awal. Dan anggap aja ini sebagai sebuah doa. Artinya doanya adalah mudah-mudahan mayat yang meninggal ini Allah engkau cap sebagai orang yang husnul khatimah. Husnul khatimah itu kan husnul itu baik, khatimah itu pengakhiran yang baik. Nah, pengakhiran yang baik itu sampai apakah ketika kematian saja atau ketika berjumpa dengan Allah. Ketika berjumpa dengan Allah kan udah dia surga, udah itu husnul khatimah kira-kira. Nah, yang kedua itu apa tadi? Oh, sedekah ya. Di sini adalah bahasa kiasan. Amal yang banyak pahalanya, tapi kadang-kadang kita ogah melakukannya. Apa itu? Sholat. Kalau sholat pasti
orang Islam kok, ya kan pasti dia ngaji pasti, puasa oke, tapi pas sedekah terkadang ada kaum yang memiliki sifat bakhil. Bakhil itu kikir, ya koret, butuh kasihan, iya. Bahasa Indianya ngeregehes, gitu kan. Jadi ngasih aja susah, gitu kan. Nah kadang-kadang begitu. Jadi orang kadang-kadang dia sholat mah iya, ini, tapi sedekah nggak susah. Mengapa? Karena memang isyaratnya sampai dalam Al-Quran. Karena kan Al-Quran kita baca itu jadi pedoman, jadi sebuah buku buat kita sebagai hidayah bagi kita. Nah, apakah sedekah ini bisa mengalahkan amal-amal sholat yang kita lakukan? Enggak juga. Ini sebuah isyarat bahwa amal sedekah itu gede loh pahalanya, tapi kita kadang-kadang susah gitu. Giliran sedekah pengen yang ada daftar list doang. Tapi ketika ada tetangga kita kelaparan, kita buru-buru ngambil nasi dengan lauk pauk, sedekah itu nggak dilihat orang loh. Dan sedekah itu yang terbaik adalah seperti itu. Jadi yang tidak diikuti dengan azab, yang tidak diikuti dengan embel-embel. Emang para sedekah ini, masalul ladzina yunfiquna amalu fisabilillah kamathali habba. Orang yang bersedekah itu mendapatkan hartanya di dalam Allah seperti satu biji tumbuh. Pikul sumbulatin angkata sana tumbuh satu dahan, dan dahan ini ada 7 batang, terus 7 dahan. Dari 7 dahan itu pikul sumbulatin satu haba. Dari setiap dahan itu 100 ranting. Jadi 7 kali 100, 1000 ya. Jadi 100 jadi 7 kali 100 jadi 700. Segitu pahala sedekah. Gitu. Pahala puasa tak terhingga. Asal muli Quran ajzi gitu. Jadi kalau ukuran-ukuran dengan ayat-ayat yang lain, tetap ada amalan-amalan yang lebih gede pahalanya ketimbang sedekah, namanya puasa. Tapi sedekah ini laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, kalau seandainya bisa tangguhkan kematianku, maka aku akan bersedekah. Artinya bahwa sedekah itu tidak hanya dalam harta. Kita ngucapin istighfar juga sedekah buat siapa? Buat diri kita. Gitu. Subhanallah juga sedekah. Gitu. Bahkan sedekah dalam arti lain baru. Tuh, dalam arti harta, kira-kira begitu. Artinya, sedekah dalam harta inilah kadang-kadang gede banget pahalanya, tapi kadang-kadang kita lupa. Dan ternyata sedekah itu bukan hanya berbentuk harta. Tenaga bisa kita sedekahin. Bangun musola, musyawarah, ada konseptornya. Udah, saya kerja lah. Nggak usah dibayar, punya saya jadi tukang ininya, tukang nemboknya. Sedekah, udah itu ternyata. Nah, maka sedekah itu gede banget pahalanya, tapi kadang-kadang kita agak ogah yang berkaitan dengan harta. Karena rasa kepemilikan tentang benda-benda duniawian itu tinggi. Makanya dengan nasihatnya dengan konsep kematian dalam Islam, minimal dengan mempelajari itu, ini mah nggak lama ini. Jadi kira-kira begitu hadir. Jadi secara terang bukan berarti mengalahkan gitu, tapi saking gedenya pahala dari sedekah. Dan banyak orang yang ogah. Nah, sedekah kembali lagi tidak hanya dalam bentuk harta. Ya, saya juga sih jadi doainnya, mudah-mudahan kalau saya ngisi tausiah ini, mudah-mudahan isinya sebagai sedekah. Amin ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin gitu. Jadi kita saling doa mendoakan, dan itulah bisa dengan harta, tenaga, juga dengan ilmu kita. Terakhir, Tat. Oh ya, terakhir boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, menyikapi tadi tuh pernyataan dari Ustadz mengenai bahwa doa anak soleh adalah doa yang tidak tertolak. Iya. Iya kan.
untuk orang tua yang sudah meninggal. Pertanyaannya, apakah itu berlaku untuk orang tua yang beda keyakinan dengan anaknya atau tidak seperti itu? Dan bagaimana cara mendoakannya? Apakah tidak didoakan atau biarin aja gitu kan? Kalau didoakan tetap nyampe atau gimana gitu kan? Ya itu aja sih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya mantap ini. Pokoknya mah kalau masalah doa itu dan masalah usul itu ulama lah yang jawab. Kalau buruk boleh kita. Dari anak kandung, walaupun berbeda keyakinan masih boleh. Anak kandung dari kita sebagai orang yang berlainan keyakinan nggak bisa. Rasulullah pernah mendoakan paman-pamannya yang berlainan karena dia baik kepada Rasulullah. Rasulullah doakan. Silakan aja, asal dari anak kan kandung. Wallahu a'lam. Apakah ini akan bisa merubah semuanya? Semuanya adalah ada dalam genggaman Allah. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Dan kita kadang-kadang ya begitu, kadang-kadang ini nggak bisa kan, kita muslim. Nah, kita di sini itu sebagai hamba Allah dikapling-kaplingkan oleh itu kan perjalanan. Yahudi, Nasrani, Islam kan satu payung, disebut dengan agama samawi, agama langit. Apa agama langit itu? Agama yang berlandaskan kepada wahyu, agama yang ada nabinya, agama yang ada kitabnya. Kenapa nggak langsung Islam? Ya nggak bisa, harus ada lantai 2 itu, harus ada tangga dulu. Apa tangga lantai 2 ke Islam itu? Harus ada Taurat, harus ada Zabur, harus ada Injil, baru Al-Quran. Yang terdekat dengan kita itu adalah Injil. Di dalam Injil ada keterangan bahwa akan ada nabi pembawa syariat yang terlengkap, Bukhairah namanya, yaitu adalah Ahmad. Dalam Injil disebut dengan Ahmad. Di Islam juga sama. Kadang-kadang Muhammad Rasulullah, kadang-kadang Ahmadul Rasulullah, gitu kan? Ahmad Mustafa Sayyidul Musayyid itu iya sama. Nah, jadi sebenarnya antara agama-agama ini tuh awalnya tidak ada perpecahan. Perpecahannya apa? Politik belaka, gengsi doang. Kan umat Nabi Musa udah tahu kalau seandainya pengikut Nabi bakal ada, wahai Nabi Musa, minta dari golongan kita. Tapi Allah nggak mau. Semua dari keturunan Bani Israel, Arabnya Rasulullah Arab Adnaniyin, gitu. Beda-beda gengsi gitu lah. Nah karena dari Arab Adnaniyin, maka mereka itu nggak mau menerima. Bukan nggak tahu, tapi nggak mau. Samina wa asoina, saya tahu tapi saya ogah ikut ajaran Nabi Muhammad kayak gitu. Maka kita ikut kata satu payung. Dan nanti pun pas hari kiamat kubro kan Nabi Isa diturunin lagi. Fungsinya 2 Nabi Isa itu. Satu ditakdirkan yang mampu membunuh Dajjal, yang kedua mengoreksi keimanan umat Kristiani. Saya itu bukan Tuhan kok, saya ini Nabi, saya ini Rasul. Mereka ikut lagi kepada Nabi Isa, kepada Nabi Isa, itu terjadi zaman masa Islam Nabi 40 masa gitu, lamanya waktu alam. Jadi dari cerita ini untuk anak kandung salah, tapi orang lain seperti kita, maaf, kita nggak bisa ngapain Pak Bani ya. Gitu. Artinya kalau anak ya kalau anak ke orang tua insya Allah itu berada dalam genggaman Allah. Tapi ya paham saya ini juga bisa jadi bertentangan dengan kaum yang textbook gitu kan, textbook itu kan bisa. Nah sekarang kita satu darah, anfusakum balik nawa gitu kan, yang harus dijaga itu siapa? Kita dan juga keluarga kita sendiri. Nah perkara sekarang bermanfaat atau enggaknya doa dari kita, Allah lah yang punya kuasa itu. Tapi masih diperbolehkan sebagai anak kandung, gitu ya. Semangat lagi ya. Iya. Iya. Ya doanya yang umum aja lah, mudah-mudahan yang terbaik untuk Allah dan sebagainya. Gitu ya, ya.
Cukup kayaknya Mas Pur. Ya. Kasihan bapak-bapak ya. Baik, itu aja. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala kulli sahabat rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan alamin hamdan wakilan wa jamin mazidan. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali karim wa ali sultani. Allahumma sholli salatan min awwal wal akhir wa taqdilan bi jami'il hajat wa taqdilan bi sayyi'at wa tarhamna bi innaka a'lam darajat wa tuballighu bi aqsal min jabil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati